Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam kepada dosen, mahasiswa, dan teman-teman, ataupun siapapun yang melihat. Di sini saya adalah Vincent Jafran Wierta dengan NIM 2021022278. Saya akan mempresentasikan skripsi saya itu pemanfaatan RESTful API pada website penjualan toko center Kepala Papan Pontianak. Eh, Pertama pada bab satu yaitu latar belakang. Toko center Kepala Papan Pontianak adalah toko yang menjual center dan melakukan jasa servis. Tapi penjualan masih dilakukan secara manual, sehingga dengan penggunaan Laravel atau CSS membuat website akan terlihat lebih fleksibel dan memudahkan integrasi. Oleh karena itulah, toko website akan dibangun. Pada bab 4 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah Design Science Research atau DSR. Tahapan-tahapan DSR yaitu sebagai berikut, yaitu desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Eh, Metode pengumpulan datanya itu mm, dat- dalam berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari proyek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal dipakai langsung. Teknik pengumpulan data yang dipakai saya adalah observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Metode perancangan perangkat lunak yang saya gunakan adalah metode extreme programming. Dalam metode ini terdapat berbagai cara, terdapat langkah yaitu perancangan, desain, coding, dan testing. Dan testingnya menggunakan whitebox testing. Tahapannya itu mendefinisikan alur logika, membangun kasus, serta melakukan pengujian. Kita ke bab 5 itu desain dan pengembangan. Di sini terdapat arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak ini dijelaskan dalam beberapa bagian yaitu model, view, dan controller. Sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung. Dalam desain pengembangan ini juga terdapat UML atau Unified Modeling Language. Pada tahap ini, beberapa bagian dalam pemodelan sistem ini. Pertama, di sini terdapat beberapa contoh UML itu use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Eh, Seperti yang dilihat, ini adalah UML tersebut. Yang pertama adalah use case diagram yang dibangun untuk menjelaskan manfaat sistem menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau faktor. Activity diagram merupakan representasi grafis yang mendeskripsikan aliran aktivitas atau aliran kerja. Kelas diagram adalah diagram digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang ada dalam sistem. Sedangkan sequence diagram adalah interaksi objek dan yang menunjukkan tanda-tanda petunjuk. Seperti ini contoh use case diagram yang saya gunakan dan kelas diagram yang dan kelas diagram yang saya gunakan. Dan inilah activity diagram dan sequence diagram. Saya mengambil contoh dari pada bagian login. Lalu perancangan basis data. Perancangan basis data dibagi menjadi tiga, yaitu normalisasi, yaitu teknik bertujuan untuk yang bertujuan untuk mengorganisir data atau informasi sehingga menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan efisien. Selanjutnya adalah membuat entity relationship diagram berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar objek dalam database. Selanjutnya adalah kita akan membuat spesifikasi tabel database. Yang saya gunakan terdapat 6 tabel yang menjelaskan spesifikasi yang digunakan untuk memberikan gambaran pada database kita. Kita akan masuk ke dalam perancangan. Dalam perancangan ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu desain input. Komponen merupakan komponen krusial dalam mengembangkan suatu sistem karena kualitas keakuratan data yang dimasukkan akan sangat mempengaruhi keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Dan desain output yaitu yaitu menyajikan data dalam yang telah diperoleh sehingga dapat diinterpretasikan dengan mudah dan akurat. Selanjutnya kita akan ke bagian coding.
tahapan ini dibagi menjadi dua, itu tahapan penggonian front end yang digunakan menggunakan Blade dan Laravel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang responsif, modern, dan mudah digunakan untuk berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Selanjutnya adalah bagian backend, di mana ini yang mengatur semua proses di balik layar seperti login, pendaftaran, penyimpanan data produk, dan yang lainnya. Kita akan masuk ke pengujian. Di sini pengujian dilakukan menggunakan white box testing, di mana cara yang digunakan adalah basic path testing. Seperti yang dapat dilihat pada gambar seperti ini adalah contoh coding saya, dan inilah basic. Dan ini ada flow graph yang saya gunakan. Ini juga bagian dari login yang saya gunakan. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Ini digunakan memastikan semua fitur pada website berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga tidak ada kesalahan. Selanjutnya, hal tersebut akan dikomunikasikan sekali lagi. 6. Kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini dibagi menjadi tiga bagian, itu masalah, yaitu pencatatan. Masalah yang ada adalah pencatatan transaksi dan pengelolaan stok barang yang masih sangat manual. Solusi yang diberikan adalah membangun sistem penjualan berbasis website yang terintegrasi. Dampaknya adalah website penjualan sistem penjualan Center Kepala Lapa-Lapa Pontianak akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan. Saran yang diberikan adalah untuk menambahkan fitur pelacakan pengiriman, notifikasi, ataupun serta hosting. Segitu saja. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website saya. Silakan dilihat. Ini adalah website saya. Website ini berupa e-commerce. Bisa dilihat seperti gambar di sini. Kita akan disambut oleh banner besar yang dimana menunjukkan selamat datang di Center Kepala Pembangunan Pontianak. Di sini kita belum login. Kita bisa login terdahulu ataupun register bagi yang belum mempunyai akun. Beginilah tampilan pada register seperti yang ada. Eh, untuk membuatnya kita tinggal mengisikannya seperti saja. Misalnya kita sudah punya akun, kita tinggal login saja seperti ini. Dan ini adalah laman login saya. Kita masukin. Pertama saya akan masuk sebagai pembeli biasa dulu. Kita masukkan passwordnya. Ini ya. Karena kita sudah mempunyai akun, beginilah tampilannya. Eh, Fitur yang ada di sini yaitu pencarian produk. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini dia contohnya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan check out barang. Seperti ini. Saya ingin men-check out seperti center ini. Mari kita coba. Lalu kita masukkan ke ini. Ke add to chart. Di sini juga tertera harga, nama, stok, apakah ini ready atau enggak, dan deskripsi yang ada. Seperti ini. Apabila kita tidak mau, kita tinggal hapus. Apabila kita ingin menambahkan produk lain, kita bisa lanjut berbelanja seperti ini. Karena saya ingin menambahkan baterai, mari kita tambahkan baterai. Seperti ini. Dan baterainya akan masuk. Apabila kita ingin menambah kuantitas, seperti ini. Tinggal dipilih saja berapa banyak yang kita mau. Mari kita lanjut. Nah, ini adalah form yang dimana kita untuk mengisi halaman checkout kita. Seperti seperti nama tadi, kita masih nama alamatnya di jalan. Karena kita berada di Pontianak, maka kita akan isi Pontianak, dan kota tujuannya adalah Pekanbaru.
Berat beratnya adalah bisa kita lihat seperti ini, tinggal disesuaikan. Beratnya dibuat dalam bentuk gram. Jangan lupa masukkan nomor HP dan kurir yang kita pakai. Misalnya saya ingin menggunakan pos Indonesia, maka ini akan berubah. Ataupun yang lain seperti Gen E, tinggal dipilih saja. Di sini terdapat rincian harganya nih yang tinggal kita pakai. Seperti dilihat total yang harus dibayar adalah segini. Maka kita tinggal tinggal bayar. Tapi maaf sekali lagi terdapat beberapa error dalam dalam website saya ini karena keterbatasan waktu. Maka kita akan ke fitur lain. Mari kita lihat seperti ini. Di sini kita akan masuk ke fitur sortirnya itu per kategori. Misalnya saya ingin baterai nih dan ingin dari yang harga paling rendah ke harga paling tinggi. Seperti ini. Inilah hasilnya. Dan apabila Anda adalah seorang admin, mari kita masuk ke web admin, kita coba ya. Admin admin kita masukin akun admin dulu seperti ini. Ini dia hampir tidak ada bedanya dengan halaman user sebelumnya, tetapi di sini tidak terdapat admin panel. Di sinilah admin mengelola pesanan yang ada. Karena karena akun ini bernama admin satu, maka di sini adalah admin satu. Di dalam admin ini kita bisa menambahkan berbagai macam hal seperti produk. Misalnya kita ingin menambahkan produk nih. Seperti ini dia. Nah, ini adalah produk yang sudah ada. Bila kita ingin menambahkan produk, tinggal add new. Tinggal dimasukin kategori ID-nya misalnya seperti ini. Tinggal disesuaikan saja ya. Dan produk yang sudah ditambahkan akan masuk di sini secara otomatis. Selanjutnya adalah fitur orders. Seperti yang dilihat, orders ini merupakan benda yang telah diorder oleh para user kita. Seperti ini lihat, ini dia. Kita juga dapat mengelola user di sini. Ini adalah user yang kita berserta role-nya. Seperti Pak Kasih ini merupakan seorang administrator dan Bang Banyu ini merupakan seorang normal user. Apabila kita ingin membuat seorang admin, pertama dia harus login sebagai normal user dulu. Lalu untuk mengubahnya menjadi admin, seorang admin harus mengubahnya. Seperti ini. Misalnya kita ingin mengubah Pak Kasih ini, kita bisa ubah dia menjadi kita bisa mengubah role-nya menjadi normal user sehingga dia bukanlah seorang admin lagi. Sehingga seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke
Saya akan masukkan ke saya akan masuk ke area laporan seperti ini. Ini merupakan laporan pembelian yang sudah ada. Apabila untuk memperjelas laporan kita, kita bisa mencetaknya ke PDF seperti ini. Tinggal klik buttonnya dan PDF-nya sudah tersedia. Mari kita download. Nah, ini adalah contoh laporan yang ada. Seperti total penjualannya ada 316.000 dari total yang ada di sini. Mulai dari tanggal, total, kota, kota atau provinsi di mana belinya, nama pembeli, dan nama ordernya. Mari kita kembali lagi ke sini sebagai admin satu. Kita coba menunjuk sebagai Pak Kas. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun durasinya yang kepanjangan. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Saya Vincent Jafran Wirta mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun malam.